Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita bisa kembali menyimak kajian The COVID-19 yang diselenggarakan LKP Tarki. Semoga dari acara ini kita bisa mengambil banyak manfaat. Baik para ibu, bapak, sahabat Tarki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyambungkan tahsin metode Tarki yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Gito pada pertemuan Rabu lalu ya. Yang di sana disampaikan mengenai dua hal utama yang ada di tahsin metode Tarki level 1 ya. Yang pertama itu katanya ada irama dan yang kedua dari segi suara. Dari irama itu mencakup dua hal. Yang pertama itu adalah konsistensi tanda panjang, kemudian yang kedua adalah keseimbangan tanda gunnah. Kemudian dari segi suara, di situ ada tuntutan kesempurnaan vokal, kemudian pengucapan huruf sakinah. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai konsistensi tanda panjang dan irama bacaan Al-Quran metode Tarki. Baik para ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bacaan Al-Quran tentunya di sana tidak hanya bacaan pendek saja yang kita temukan, tetapi ada juga bacaan yang harus kita panjangkan. Di samping itu bacaan panjang dalam Al-Quran cukup beragam. Tidak selalu 2 harokat, tidak selalu juga 4 harokat, namun banyak sekali. Nah, dalam hal tersebut biasa kita sebut dengan istilah mad, ya, atau dengan kata lain itu adalah bacaan panjang. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan mengenai mad yang menjadi pokok bacaan panjang, yang biasa kita sebut dengan istilah mad asli. Mad asli di sini bukan bahasa kita ibu bapak semua ya, bukan asli lawan dari kata palsu, tetapi asli ini adalah bahasa Arabnya. Asli yang berarti pokok atau pangkal atau akar, bisa juga dimaknai seperti itu. Mad asli juga memiliki nama lain yaitu mad tabi'i. Nah, kalau tabi'i itu berarti kebiasaan atau tabiat. Maksudnya apa? Maksudnya bacaan mad asli biasanya dibacanya seperti itu atau dipanjangkan. Nah, sedangkan mad tadi disebutkan bahwa bacaan mad itu adalah bacaan tambahan ataupun pemanjangan dari satu bacaan yang ada huruf pemanjangnya. Nah, sekarang apa itu huruf pemanjang atau huruf mad? Huruf mad terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, ya, dan juga waw. Nah, ketika ada huruf tersebut, bisa jadi huruf sebelumnya itu harus kita panjangkan. Nah, panjang yang di sini yang dimaksudkan adalah untuk mad asli khususnya, ini kita panjangkan dengan 2 harokat. Nah, seperti apa itu 2 harokat? Kalau kita ilustrasikan, 1 harokat itu dengan 1 ketukan bacaan, sehingga kalau mad asli harus dibaca dengan 2 harokat, jadi bacaan tersebut haruslah ada 2 ketukan. Ya, ukurannya harus 2 ketukan. Kalau lebih dari itu berarti ada yang salah dalam bacaan mad asli kita.
Oleh karenanya, dalam bacaan panjang metode tarki ada istilah SMS, Ibu Bapak semua ya. Apa itu SMS? Yaitu sekali mengayun suara. Nah, dengan istilah SMS ini atau metode SMS ini adalah salah satu upaya kita dalam menjaga bacaan mad asli agar panjang dua harokatnya tidak terlebihkan. Karena banyak di antara kita yang belum terbiasa untuk bacaan mad dua harokat ini suka terpanjangkan. Seperti barangkali bisa Pak Jajang dilihat di slide yang berikutnya. Oke, satu lagi barangkali Pak. Iya. Nah, kita contohkan berikut juga kita ketahui seperti apa bacaan mad asli itu. Nah, misal kita ambil satu contoh dari kalimat isti'adzah atau dari bacaan isti'adzah. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bacaan isti'adzah, nah di sana terdapat bacaan panjang mad asli yang sebabnya karena 3 huruf mad tadi, alif, ya sukun ataupun wawu. Pertama kita lihat di kalimat atau di kata a'udzu. Nah, di kata a'udzu kita melihat ada huruf wawu di situ, ya. Yang huruf sebelumnya ada huruf ain dengan harokat dhammah. Nah, di situ itu merupakan bacaan mad asli yang harus kita baca dengan 2 harokat. Sehingga apabila kita membacanya itu lebih dari 2 harokat, nah disitulah terjadi kesalahan dalam bacaan panjang kita. Nah, tidak sedikit yang membaca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, barangkali di antara kita ada yang seperti itu. Nah, hati-hati, itu adalah bacaan mad asli yang kurang tepat. Nah, oleh karenanya kita coba bacaan mad aslinya itu kita 2 harokatkan dengan diayunkan suaranya. Tidak hanya di situ saja untuk bacaan mad asli yang ada di kata isti'adzah tersebut. Yang kedua ada juga di kata billahi, di huruf lam jalalah di situ, yang di situ barangkali tidak dicantumkan tanda baris berdiri ya, tapi aslinya di situ adalah bacaan mad juga. Nah, kita lihat ke contoh yang lainnya di kata minasyaitoni. Nah, di kata asyaitoni di huruf to khususnya ini merupakan bacaan mad asli juga. Nah, mana tandanya Bu di situ? Alifnya kok tidak ada. Nah, di situ ada huruf alif yang kecil Bu di situ, ya. Nah, itu adalah huruf alif sebagai pemanjang huruf to juga. Nah, sehingga di sana kita panjangkan 2 harokat juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah contoh bacaan panjang mad asli yang dibaca 2 harokat di kalimat isti'adzah. Kemudian kita beralih ke bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga kita menemukan bacaan panjang di antaranya di bismillahi di lafaz Allah, kemudian ar-Rahmani, kemudian ar-Rahimi. Tetapi ada yang menarik di kata ar-Rahimi, ketika kita berwakaf di situ, itu ada kebolehan untuk tidak dibaca 2 harokat. Namun di sini kita fokuskan untuk bacaan panjangnya 2 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah contoh bacaan panjang 2 harokat di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di contoh yang lain di kata Alhamdulillahirrabbilalamin pun kita menemukan bacaan panjang 2 harokat. Di kata lillahi yang pertama, kemudian di kata al-alamina di huruf ain, dan di huruf mina ketika tidak kita berwakaf atau ketika tidak berhenti di situ. Tetapi kalau berhenti di situ boleh dibaca dengan lebih dari 2 harokat. Misalkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dengan diayunkan seperti itu, insya Allah tidak kita terjebak dalam kekeliruan dalam bacaan panjang 2 harokatnya. Lanjut ke Ar-Rahmanir Rahim, juga sama Ibu Bapak semua. Di sini kita melihat tanda panjang di huruf Ar-Rahmani, huruf mim, dengan pemanjang huruf alif di situ yang kecil. Kemudian Ar-Rahimi juga sama. Ya, kalau berwakaf dia tidak hanya dibaca dengan 2 harokat, tapi lebih dari itu boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau disambungkan, dia kembali jadi 2 harokat lagi. Lanjut kita ke ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Nah, di kata Maliki yaumiddin juga sama di situ kita menemukan tanda panjang huruf ma yang ada alif kecilnya. Nah, itu para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda panjang yang pokok ataupun tanda panjang yang cukup mendasar yang harus kita hati-hatikan dalam bacaan Al-Qur'an kita, yaitu yang 2 harokat. Bisa kita pandu dengan SMS tadi sekali mengayun suara. Baik, untuk latihan selanjutnya boleh dilatihkan oleh ibu bapak semuanya, silahkan. Baik, itu barangkali untuk bedah tahsin kita di metode tarki ini terkait dengan bacaan panjang 2 harokat.